Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Muhammad Isa Alam Syahbana, SE MAK CPFRA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya Aura Mevina Shua dengan NIM 2262231 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Obat-obatan berdasarkan PSAP nomor 5 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang adalah rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang yang sudah berdiri sejak tahun 1903. Dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang ini sudah berstatus PPK BLUD sejak tahun 2010. Nah, pada rumah sakit, persediaan obat-obatan merupakan salah satu aset penting dalam operasional rumah sakit yang berperan krusial dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit terancam tidak dapat memberikan perawatan kepada pasiennya jika kekurangan obat-obatan. Persediaan obat rumah sakit harus memenuhi kebutuhan pasien dan meningkatkan modal kerja yang ditanamkan di dalamnya. Namun, persediaan yang terlalu sedikit juga dapat menimbulkan masalah jika sewaktu-waktu persediaan diperlukan dalam jumlah yang besar. Dalam buku LHP atas laporan keuangan Pemkot Tanjung Pinang tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Kepulauan Riau dengan nomor tanggal 76A/LHP-18/TJP/04/2024 telah tercantum laporan soal pemusnahan obat kadaluarsa di RSUD Kota Tanjung Pinang yang nilainya mencapai Rp299.139.507,64. Nilai persediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai kadaluarsa pada RSUD Kota Tanjung Pinang per 31 Desember 2023 sebesar Rp299.139.507,64 telah dilakukan penghapusan, sehingga tersisa sebesar Rp0 berdasarkan berita acara pemusnahan barang pada tanggal 9 November 2023. Banyaknya jumlah obat kadaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Tanjung Pinang yang nilainya mencapai 299 juta menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran. Hal ini dikhawatirkan terjadi karena adanya ketidakcermatan dalam proses pengadaan obat-obatan yang tidak tepat dan tidak efisien, sehingga perencanaan obat-obatan itu bisa dikatakan gagal. Rumah sakit sebagai sektor publik yang bergerak pada bidang kesehatan yang dikelola oleh pemerintah bergantung pada ketersediaan obat-obatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa obat merupakan jantung dari rumah sakit. Sektor publik sendiri bertujuan memberikan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat berbekal dengan sumber daya yang tersedia. Untuk itu, agar pengelolaan persediaan obat-obatan dapat dilakukan secara efisien dan transparan, sehingga mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang baik, diperlukan standar akuntansi yang jelas seperti pernyataan standar akuntansi nomor 5 sehingga kegiatan operasional pada rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan menggali secara menyeluruh pengalaman, persepsi, serta praktik yang diterapkan oleh manajemen dan staf terkait dalam pengelolaan persediaan obat-obatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, cara penyelesaiannya, dan mengevaluasi sejauh mana RSUD telah menerapkan standar akuntansi yang mengatur persediaan, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 5 tersebut. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi strategis yang dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan persediaan obat-obatan di RSUD Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengakuan persediaan obat-obatan pada RSUD Kota Tanjung Pinang. Yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengukuran persediaan obat-obatan pada RSUD Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap beban persediaan obat-obatan pada RSUD Kota Tanjung Pinang. Dan yang terakhir, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengungkapan persediaan obat-obatan pada RSUD Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, adapun batasan masalah, yang pertama pada penelitian ini hanya membahas persediaan berupa obat-obatan, dan yang kedua pada penelitian ini membahas kesesuaian perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran beban persediaan, dan pengungkapan persediaan obat-obatan dengan PSAP nomor 5. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengakuan persediaan obat-obatan pada RSUD Kota Tanjung Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengukuran persediaan obat-obatan pada RSUD Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap beban persediaan obat-obatan Kota Tanjung Pinang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengungkapan persediaan obat-obatan pada RSUD Kota Tanjung Pinang.
Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama itu ada kegunaan ilmiah. Penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan kesehatan. Dengan menganalisis perlakuan akuntansi terhadap persediaan obat-obatan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan standar akuntansi yang relevan. Yang kedua ada kegunaan praktis. Bagi RSUD Kota Tanjung Pinang, hasil penelitian dapat membantu RSUD dalam mengoptimalkan pengelolaan persediaan obat-obatan sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, dan memberikan panduan bagi manajemen rumah sakit untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PSHP nomor 5 sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Bagi peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang akuntansi sektor publik dan kesehatan, serta penerapan PSHP nomor 5 yang dapat memperkaya wawasan akademis dan profesional. Bagi pembaca termasuk mahasiswa, akademisi, dan praktisi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perlakuan akuntansi terhadap persediaan obat-obatan dan pentingnya penerapan standar akuntansi. Di bab 2 tinjauan pustaka terdapat beberapa pengertian akuntansi menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Sujarweni 2019, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, terdapat Sidauruk 2021 menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi serta kondisi suatu perusahaan sebagai bahasa bisnis, karena menyampaikan informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada Tahang dan Zulkarnain tahun 2023 mengemukakan pendapat bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan informasi keuangan sehingga menjadi laporan keuangan atau neraca, laba rugi, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Dapat disimpulkan berdasarkan pendapat para ahli di atas bahwa akuntansi merupakan suatu proses atau sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi atau kejadian ekonomi yang berhubungan dengan keuangan. Proses ini menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan serta sebagai sarana komunikasi dalam dunia bisnis. Selanjutnya, definisi dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sebagai suatu sistem informasi keuangan yang diterapkan pada lembaga pemerintah dan organisasi publik yang berfungsi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi ekonomi terkait pengelolaan dana publik. Terdapat elemen-elemen akuntansi sektor publik. Yang pertama ada perencanaan publik, yang kedua ada penganggaran publik, yang ketiga ada realisasi anggaran publik, yang keempat pengadaan barang dan jasa publik, dan yang kelima pelaporan keuangan sektor publik, lalu terdapat audit sektor publik, dan yang terakhir pertanggungjawaban publik. Kemudian terdapat akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan ini meliputi pencatatan persediaan pada pertama kali dan pada akhir periode. Akuntansi persediaan pertama kali dilakukan dengan inventarisasi fisik untuk penyusunan neraca awal atau pertama kali. Pengendalian persediaan dilakukan untuk efisiensi pengelolaan persediaan maupun untuk pengamanan persediaan dari penggunaan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan standar akuntansi pemerintahan melalui peraturan pemerintah yaitu PP nomor 71 tahun 2010 yang berisi dua standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas keakrual. Perlakuan akuntansi untuk persediaan diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP nomor 5. Dan berdasarkan PSAP nomor 5, persediaan adalah alat liquid berupa barang atau peralatan yang dirancang untuk mendukung operasional pemerintahan dan diperuntukkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan menjadi acuan utama dalam yang pertama, 1. Sistem pengakuan persediaan berdasarkan PSAP nomor 5, yang kedua sistem pengukuran persediaan berdasarkan PSAP nomor 5, yang ketiga sistem beban persediaan berdasarkan PSAP nomor 5, dan yang terakhir sistem pengungkapan persediaan berdasarkan PSAP nomor 5. Selanjutnya terdapat metode FIFO. Metode ini merupakan metode pencatatan dan penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk ke dalam persediaan akan menjadi barang yang pertama kali dikeluarkan atau dijual. Penerapan metode FIFO sering digunakan pada barang persediaan yang berpotensi mengalami perubahan harga yang signifikan. Metode FIFO adalah cara yang paling banyak digunakan perusahaan makanan, minum, obat, dan lainnya. Keuntungan utama metode ini adalah dapat mengurangi risiko kerugian karena yang dijual adalah barang terbaru dengan harga terkini.
Ini terdapat kerangka pemikiran, penulis akan merumuskan masalah apakah perlakuan akuntansi persediaan obat-obatan di RSUD Kota Tanjung Pinang telah sesuai dengan ketentuan PSAP nomor 5 dengan menggunakan teori yang ada yaitu akuntansi sektor publik dan PSAP nomor 5 tentang persediaan. Lalu, hal-hal yang dilihat adalah pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, beban persediaan, dan pengungkapan persediaan. Kemudian, penulis meninjau kesesuaian dan menganalisis antara praktik akuntansi persediaan di RSUD dengan ketentuan PSAP nomor 5. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, penulis akan menarik kesimpulan yang ada. Selanjutnya, pada bab 3 metode penelitian terdapat jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena, tetapi tidak berusaha mencari hubungan sebab akibat. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, jenis data penelitian. Untuk penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Obat-obatan berdasarkan PSAP nomor 5 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang, penulis akan menggunakan dua jenis data penelitian. Yang pertama itu ada data primer. Pada penelitian ini akan menggunakan data primer hasil dari wawancara dengan kepala gudang, kepala instansi farmasi, dan staf yang menangani persediaan obat-obatan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur, pengendalian, dan perlakuan akuntansi persediaan obat-obatan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen pencatatan persediaan obat-obatan seperti kartu stok, buku penerimaan obat, rekapitulasi utang belanja barang obat, dan laporan keuangan yang memuat akun persediaan obat-obatan. Kemudian laporan keuangan RSUD Kota Tanjung Pinang terutama di bagian neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan pelakuan persediaan obat-obatan. Lalu untuk teknik pengumpulan data, penulis akan melakukan observasi, kemudian wawancara, dan yang ketiga ialah dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik analisis data, penulis akan menggunakan analisis data model Miles and Haberman. Terdapat 4 aktivitas dalam analisis data model Miles and Haberman. Yang pertama itu ada data collecting atau pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya atau triangulasi. Yang kedua ada data reduction atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang ketiga, data display atau penyajian data. Setelah mereduksi data, tahapan berikutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Haberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing or verification. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Sekian presentasi penelitian proposal saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.